Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rosanti dari jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Keterampilan Kepramukaan, yang meliputi keterampilan baris berbaris, keterampilan P3K, keterampilan sandi dan semaphore, dan keterampilan api unggun. A. Keterampilan baris berbaris. 1. Pengertian baris berbaris. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. 2. Maksud dan tujuan peraturan baris berbaris. Maksud dari peraturan baris berbaris dapat dibagi menjadi dua. Pertama, maksud umum adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Kedua, maksud khusus adalah menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat kebersamaan. 3. Gerakan dalam peraturan baris berbaris. A. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Ada 3 macam aba-aba, yaitu 1. Aba-aba petunjuk. 2. Aba-aba peringatan. Dan yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. B. Gerakan pada peraturan baris berbaris. PBB terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerak di tempat dan gerak berjalan. C. Hormat. Sikap hormat. Pandangan lurus ke depan. Dada dibusungkan, tangan kanan membentuk sudut 90 derajat dan ditekuk 45 derajat. Jari-jari merapat dan ditaruh di pelipis mata kanan, jari-jari menghadap ke saku, tumit merapat dan ujung kaki dibuka sudut 45 derajat. D. Lencang kanan atau kiri, hanya dalam bentuk bersab. Aba-aba, lencang kanan atau kiri, gerak. E. Lencang depan, hanya bentuk bajar. F. Berhitung. G. Hadap kanan atau kiri. H. Balik kanan. I. Istirahat di tempat. 4. Cara memberi aba-aba. Pertama, waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan itu. Kedua, apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap pasukan. B. Keterampilan sandi dan semaphore. 1. Pengertian sandi pramuka. Sandi di dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, baik pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pandega, karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. 2. Macam-macam sandi pramuka. A. Sandi Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. B. Sandi ular. Sandi ini tanpa kunci, tetapi kelompok-kelompok huruf yang jumlahnya sama sudah merupakan kunci. Tinggal 80 menyusun ke bawah dari kiri ke kanan berturut-turut lalu dibaca berkelok-kelok. C. Sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi gudeg sedia, karena sering menggunakan kata-kata gudeg sedia sebagai kata kuncinya. Akan tetapi juga dapat digunakan kata-kata lain seperti rumah besar, pandu ceria, dan kata lain yang terdiri dari 10 huruf dengan 5 huruf di masing-masing kata. D. Sandi angka. Sandi angka adalah sandi yang memakai kode angka seperti A menjadi 0, B menjadi 1. E. Sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. F. Sandi kotak. Sandi kotak adalah sandi yang dibentuk oleh garis yang membentuk kotak. Setengah kotak yang sebagiannya 82 mempunyai titik sebagai pembeda abjad-abjad dalam sandi tersebut. G. Sandi Napoleon. Sandi ini diambil dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Sandi ini tidak mempunyai kunci khusus, tetapi cara merangkai huruf-huruf itu yang menjadikan sandi ini jadi begitu menarik. H. Sandi abjad inter. Pengetahuan pramuka tidak sebatas pengetahuan seputar Indonesia saja. Pengetahuan tentang cara pengucapan abjad dengan telekomunikasi internasional juga akan menambah kecakapan seorang pramuka. Abjad telekomunikasi internasional adalah abjad yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa.
I. Sandi kurung. Ada lagi sandi yang lumayan dipelajari. Sandi ini kuncinya sudah baku seperti ini, namun kita bisa membuat sandi-sandi sejenis yang tentu saja kunci dan namanya suka-suka kita. J. Sandi sisipan. Sandi ini sebagai kuncinya adalah N. Jadi dalam suatu bacaan huruf N yang harus dihilangkan. Keterangannya adakah tiap-tiap satu kata yang mengandung sandi N, maka diambil sandinya N. 3. Semaphore. Pengertian semaphore. Semaphore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. B. Kegunaan semaphore. Kegunaan semaphore adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh. Sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua, bisa dilihat dengan mata. Tetapi di saat ini sudah jarang dan hampir tidak pernah lagi digunakan, walaupun terkadang masih berguna dalam keadaan-keadaan darurat. C. Prinsip semaphore. Dua proses bisa saling berkaitan atau menentukan sebuah proses yang lain dengan menggunakan sinyal-sinyal. Sebuah proses dapat dihentikan oleh proses yang lain. Ketika menemukan sinyal tertentu, suatu proses akan menunggu di proses setelah nilai integer menjadi 0. Selanjutnya, sinyal akan dilakukan increment dengan menambahkan satu semaphore termasuk variabel bertipe integer yang disampaikan oleh dua operasi atomik standar yaitu sinyal dan wait. Terdapat dua operasi di semaphore yaitu down dan up, nama aslinya V dan F. Beberapa sandi lainnya yang sudah bisa digunakan dalam semaphore adalah U strip R, berita siap dimulai. K. Siap menerima berita. E. 8 kali error atau ada kesalahan. I strip N strip I, ulangi. A strip R, berita selesai. R. Dapat menerima dengan baik. C. Keterampilan api unggun. 1. Pengertian api unggun. Api yang sengaja dinyalakan di luar ruangan menggunakan bahan bakar berupa kayu, ranting atau dahan, jerami atau daun kering. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka khususnya malam hari. 2. Nilai pendidikan api unggun. 1. Mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama, menambah rasa keberanian, membuat suasana kegembiraan, mengembangkan bakat dan kreativitas, dan yang terakhir memupuk disiplin bagi penonton dan pelaku. 3. Tata cara pelaksanaan api unggun. Pertama-tama, tempat pelaksanaannya di medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanahnya kering dan permukaan rata. Kemudian, bila pelaksanaannya di tempat yang berumput, dipindahkan terlebih dahulu untuk ditanam kembali sesudah api unggun. Setelah api unggun tidak boleh terlihat bekasnya, adanya sisa kayu dan api harus dipindahkan dan tidak merusak lingkungan. D. Keterampilan P3K. 1. Pengertian praktik pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Perawatan luka adalah penanganan luka yang terdiri dari membersihkan luka, menutup dan membalut luka sehingga dapat membantu proses penyembuhan luka. 2. Pokok-pokok tindakan. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Berikut pokok-pokok tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. Jangan panik. Kedua, perhatikan pernapasan korban. Ketiga, hentikan pendarahan. Keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Dan jangan memindahkan korban secara terburu-buru. 3. Pembalutan. Membalut adalah tindakan medis untuk menjaga atau menahan bagian tubuh tertentu agar tidak bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Adapun tujuan dari pembalutan antara lain 1. Menahan sesuatu, misalnya bidai, kasa penutup luka dan sebagainya. 2. Menahan pembekakan, menghentikan pendarahan. 3. Menunjang bagian tubuh yang cedera. 4. Menjaga agar bagian yang cedera tidak bergerak, dan yang terakhir menutup bagian tubuh agar tidak terkontaminasi. 4. Pembidaian. Bidai atau spark adalah alat dari kayu, anyaman, kawat atau bahan lain yang kuat tetapi ringan yang digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak, memberikan istirahat dan mengurangi rasa sakit. Maksud dari imobilisasi adalah ujung-ujung dari ruas patah tulang yang tajam tersebut tidak merusak jaringan lemah, otot-otot, pembuluh darah maupun syaraf. B. Tidak menimbulkan rasa nyeri yang hebat, berarti pula mencegah terjadinya shock karena rasa nyeri yang hebat. C. Tidak membuat luka terbuka dan pada bagian tulang yang patah sehingga mencegah terjadinya infeksi tulang.
5. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama diperlukan untuk penanganan cepat sementara setidaknya sampai paramedis yang dibutuhkan tiba, sehingga kamu atau orang lain mendapatkan perawatan medis. Kiat-kiat pertolongan pertama ini didasarkan pada prosedur pertolongan pertama yang direkomendasikan oleh American Heart Association dan American Red Cross antara lain sebagai berikut. Pertama, pertolongan pertama untuk pendarahan. Kedua, pertolongan pertama untuk luka bakar. 3. Pertolongan pertama untuk kulit melepuh. Keempat, pertolongan pertama pada patah tulang. Dan kelima, pertolongan pertama untuk keseleo.